Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya semua, konten ini saya beri judul Mengapa Saya Suka Gibran. Awalnya mungkin saya sama dengan mainstream, ya, ke orang kebanyakan yang meragukan kapabilitas Gibran yang maju sebagai wakil presiden. Meragukan bahwa dia masih terlalu muda, belum banyak pengalaman, masih ingusan. Apalagi juga ada diterpa isu KKN, ya, dalam pengajuan diri sebagai wapres, ya. Tapi saya tidak mau larut dalam hal-hal seperti itu. Saya lebih cenderung untuk meneliti, menelaah, melihat langkah-langkah konkret yang dia lakukan. Nah, itulah sebagai penilaian saya yang objektif, ya. Jadi saya coba amati gebrakan beliau ketika menjadi wali kota Solo, ya. Ada peristiwa kecil yang saya catat, ya. Ketika itu sedang COVID, ya, dia melihat ada beberapa instansi yang tidak mentaati protokol COVID, ya. Apa yang dia lakukan? Bukan dipanggil, bukan dimarahi, cukup dia parkir mobilnya di kantor itu, sebuah sekolah kalau nggak salah. Sudah dia parkir aja di situ. Nah, kelimpungan lah sekolah itu. Ada apa ini? Mengapa wali kota kok mobilnya parkir di situ? Pasti ada yang salah. Mereka introspeksi diri dan memenuhi protokol kesehatan. Ini peristiwa kecil bagi saya, tapi bagi saya ini suatu yang luar biasa. Ini suatu langkah out of the box, suatu langkah yang lateral thinking, ya, yang tidak kita pikirkan. Kemudian ada lagi ketika Idul Fitri, ya, setelah selesai Pilpres, ya, orang-orang bersalaman, penduduk tentu saja dia menyediakan diri untuk bersalaman dengan masyarakat di, kalau nggak salah, di kediamannya, ya. Tiba-tiba ada satu orang yang memakai kaos Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud MD, ya, presiden saingannya dia. Kalau orang lain mungkin akan marah atau sebel atau apa, tapi tidak dengan Gibran. Orang itu malah ditepuk-tepuk tangannya, dikasih hadiah dan diajak foto bersama kaos yang bergambar Ganjar dan Mahfud. Kita sudah selesai pemilu, kita harus berbaik-baik kembali, kan gitu. Ini juga ya hal yang kecil sebetulnya, tapi melambangkan sesuatu yang ada di balik pribadinya, ya. Dia sama dengan bapaknya, kalem, bicara pelan, lirih, tidak mendendam, ya, rendah hati, tidak pernah berkata-kata, ya, keras dan sebagainya. Persis bapaknya, belusukan juga. Tapi menurut Kaisang, adiknya, dia lebih hebat dari bapaknya, katanya. Dia punya ketegasan, punya ketegaran, dan lain-lain. Di Solo bagi saya berprestasi, karena Solo atas tangan Gibran itu menjadi kota yang paling nyaman se-Indonesia. Transportasi mudah, fasilitas ada semua, kemudian aman, ramah, damai, indah, ya, banyak taman dan sebagainya. Jadi ya ini prestasi. Ya memang karena dia anak presiden mungkin banyak kemudahan yang bisa saya dapat. Tapi kan kemudahan itu digunakan untuk kebaikan, untuk masyarakat, untuk penduduk kota Solo. Kemudian hal yang lain lagi yang saya catat adalah, ya, ketika saya coba-coba ngikuti YouTube-nya, ya,
tentang hilirisasi, tentang dan sebagainya. Yang terakhir tentang blockchain. Saya udah lama dengar tentang blockchain, tapi saya baru sadar ketika mengikuti narasinya apa itu blockchain sesungguhnya dan bagaimana dia bisa bagi saya itu jalan tol untuk demokrasi ekonomi, kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan baik untuk layanan masyarakat maupun bisnis usaha, mempertemukan antara memerlukan dan yang memiliki sesuatu, ya seperti itu kira-kira. Karena di blockchain itu transaksi terlindungi dengan sendirinya, kepercayaan tidak bisa dirubah, tidak bisa dihack karena servernya beberapa dan sebagainya. Saya baru sadar itu. Sehingga menurut saya memang inilah peran Gibran, ya, yang mungkin mengisi kekurangan Prabowo. Ya. Prabowo mungkin tidak perlu paham tentang era digital ini, dan itulah yang bisa dibantu, yang bisa diharapkan dari Mas Gibran. Akhir-akhir ini saya juga mendengar banyak caci maki, banyak bahkan pemakzulan oleh beberapa perwira TNI. Saya kira ya Gibran tidak menanggapinya dengan membelas apapun, ya, dia terima saja. Ini negara hukum, dan ini juga negara yang demokrasi, semua bisa berpendapat. Dan ya kita berdoa aja kalau memang Gibran itu layak dipertahankan. Nah, saya berdoa semoga dia bisa menjadi aset negara yang bisa membangun negeri ini dengan kemampuannya. Ya ibarat Gatot Kaca dalam pewayangan, ya. Sebelum dia menjadi satria yang hebat, dia diuji dulu, dia digodok dulu di kawah Candradipuro, ya. Keluar dari situ maka dia berotot kawat bertulang besi. Yang mudah-mudahan begitulah cerita untuk Mas Gibran. Insya Allah, ya. Tapi apapun bisa terjadi, ya kita berdoa yang terbaik untuk bangsa ini. Selamat Mas Gibran, God bless you.